pengawasan, namun lebih kepada pembimbingan dan penguatan praktik pembelajaran. Alur Tirta dalam percakapan coaching akan membantu kita melihat lebih dalam, mendampingi secara lebih efektif, serta mendorong perbaikan berkelanjutan baik dari sisi guru maupun siswa. Dengan semangat kolaboratif, mari kita ciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih baik bersama-sama. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Saya Fatona Sri Utami dari SMP Negeri 2 Purbalingga. Saya Abarwati Setia Utami dari SMP Negeri 2 Karangreja. Saya Dwi Wardani Nuraini dari SMP Negeri 1 Karangreja. Saya Hari Bakti Setiawan dari SMP Negeri 2 Karangreja. Kami di sini akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observator, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ambar. Waalaikumsalam Bu Dani. Gimana kabarnya, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Bu Ambar, sebelum kita memulai proses coaching, saya di sini berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Bu Ambar dengan coaching Bu Fatona nanti. Namun sebelum itu memulai percakapannya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi kali ini. Jadi agar Ibu juga tahu ya nanti terkait rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya dalam mengobservasi. Yang saya harapkan tentunya dalam proses percakapan nanti, Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi presence, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Ibu nantinya ketika melihat sebuah coaching, Ibu jangan lupa untuk menerapkan alur Tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Nah, dari rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu, bagaimana? Bisa dipahami ya? Baik Ibu, kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai untuk proses coachingnya, saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu? Boleh Bu, silakan. Baik, untuk pertanyaan pertama nih Bu, kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Iya Bu, baik. Yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching nanti adalah mendengarkan aktif Bu, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot menggunakan teknik rasa. Oke, luar biasa. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Nah, dari dua kompetensi ini Bu, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Ya, baik. Yang ingin secara spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif Bu. Karena nanti saya berharap coach saya itu dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Oke, baik. Memang mendengarkan aktif adalah salah satu kunci ya agar bisa menggali banyak hal dari seorang coach nanti. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Bu, perihal indikator ketercapaian kira-kira tolak ukur yang bagaimana terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapannya nanti. Iya Bu, baik. Indikator keberhasilan nanti yang saya tuju adalah saya dapat menerapkan alur Tirta secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari kunci saya sendiri,
agar beliau dapat menemukan solusi Bu dari permasalahan yang dihadapi. Oke, baik. Semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait prosesnya meliputi Tirta, kemudian ide-ide atau solusi dari Koci bisa tergali dengan sangat maksimal ya. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapannya nanti. Hanya itu Bu yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini Ibu silakan bisa memulai percakapan dengan Koci. Dan saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan dan ketercapaian yang sudah Ibu tentukan tadi. Ya, siap Bu. Terima kasih Bu. Sudah siap ya Bu? Siap. Silakan dimulai proses percakapannya. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu Dani. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fatona, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bu Ambar kabar baik. Bagaimana kabarnya Bu Ambar? Alhamdulillah baik juga Bu. Bagaimana Bu Fatona hari ini, aman-aman saja? Ya, seperti ini Bu Ambar, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dengan Bu Ambar terkait dengan permasalahan saya di sekolah Bu Ambar dengan murid-murid saya. Apakah Bu Ambar memiliki waktu luang untuk saat ini? Oh iya, boleh Bu, silakan. Apa yang ingin Bu Fatona sampaikan? Gini Bu Ambar, saya ini sebenarnya bingung menghadapi anak-anak saya ketika saya mau masuk kelas, melakukan pembelajaran di kelas, saya menjumpai kelas saya itu kotor Bu Ambar. Bagaimana ya Bu Ambar? Iya. Oh, jadi tujuan obrolan kita hari ini itu membahas permasalahan tentang anak-anaknya Bu Fatona ya Bu ya, yang mana kurang peduli terhadap kebersihan lingkungannya. Betul sekali Bu Ambar. Jadi memang tujuan saya bertemu dengan Bu Ambar, mengajak Bu Ambar untuk ngobrol seperti ini, saya kepengen tahu atau pengen mencari solusi jalan keluar Bu Ambar terkait dengan masalah yang saya hadapi tadi, yaitu anak-anak saya yang saya perhatikan tidak peduli Bu dengan lingkungannya yang kotor seperti itu, terutama di kelas Bu Ambar. Iya Bu, baik. Saya memahami permasalahan yang Bu Fatona hadapi. Iya, dengan saya meminta waktu Bu Ambar untuk ngobrol, harapannya nanti saya mendapatkan solusi atau jalan keluar ketika saya menyikapi situasi anak-anak saya yang tadi Bu Ambar sudah saya sampaikan, mereka itu masih tidak peduli dengan lingkungannya yang kotor seperti itu, masih banyak anak yang suka membuang bungkus jajan secara sembarangan. Itu Bu Ambar. Berarti tujuan kita hari ini tuh membahas tentang permasalahan anak-anak itu ya, di mana mereka masih kurang peduli terhadap kebersihan kelas, kemudian bagaimana menjaga kebersihan kelas dan agar menjadi kelas yang nyaman untuk belajar ya Bu ya. Betul ya Bu. Jadi bagaimana anak-anak saya ini nanti tumbuh kesadaran dirinya Bu Ambar, peduli terhadap lingkungan di sekitarnya, mampu menjaga lingkungan di sekitarnya, bersih dari sampah, sehingga kelas nantinya akan menjadi kelas yang nyaman ketika digunakan untuk belajar Bu Ambar. Iya Bu, baik Bu, saya memahami yang Bu pernah rasakan ya Bu ya. Sebelum kita mencari solusi Bu atas permasalahan yang Bu pernah hadapi, kira-kira apa yang Bu pernah tahu mengapa anak-anak itu kurang peduli terhadap lingkungan? Sebenarnya seperti ini Bu Ambar. Memang menurut saya itu anak-anak ini kok kenapa sih kok mereka itu tidak peduli gitu terhadap lingkungan di sekitarnya yang kotor. Bukan berarti di kelas saya atau di sekolah saya itu tidak ada tempat sampah Bu. Ada sebenarnya di setiap kelas itu di depan kelasnya ada tempat sampah yang disediakan untuk anak-anak untuk membuang sampah ketika mereka habis jajan. Cuma menurut saya mereka hanya kurang sadar saja Bu terkait dengan menjaga lingkungan di sekitarnya untuk bersih dari sampah, karena masih saya jumpai banyak anak-anak yang tadi Bu dengan seenaknya membuang bungkus jajannya sembarangan, bahkan ada yang saya jumpai mereka itu membuang sampah makanannya itu di laci Bu, disembunyikan. Jadi saya mengambil kesimpulan di sini sebenarnya
hanya rasa pedulinya saja mereka yang masih kurang. Iya, baik. Jadi menurut Bu Fatona itu karena kurang kesadaran diri ya Bu terhadap kebersihan lingkungan ya Bu ya. Ya, betul sekali Bu Ambar. Jadi menurut saya tadi anak-anak itu hanya kurang sadar saja untuk menjaga kebersihan lingkungannya Bu Ambar. Iya, betul itu. Menurut Bu Fatona, kira-kira kalau rentang nilai dari 1 sampai 10, posisi kesadaran diri anak-anak Bu Fatona itu berada di posisi berapa ya? Kalau melihat dengan kondisi anak-anak saya yang sekarang ini ya Bu Ambar ya, ketika saya mau masuk kelas, saya masih sering menjumpai anak-anak yang membuang sampah sembarangan seperti itu. Menurut saya posisi anak-anak saya itu masih di rentang nilai 4 atau 5 Bu Ambar. Karena dari sikap mereka seperti itu yang menurut saya tadi kurang peduli Bu terhadap lingkungan di sekitarnya Bu Ambar. Ya, baik Bu. Menurut Bu Fatona nih, selain kurangnya kesadaran diri anak terhadap lingkungan, hal apa yang menyebabkan anak-anak itu kurang peduli terhadap lingkungan sekitarnya dalam menjaga kebersihannya? Begini Bu Ambar, menurut saya selain kesadaran dari anak-anak saya yang kurang ketika menjaga kebersihan lingkungan di sekitarnya, itu mereka itu kalau menurut saya itu karena belum paham terkait dengan dampak atau akibat dari lingkungan yang kotor seperti itu Bu Ambar. Oh, iya. Jadi menurut Fatona itu mereka belum tahu ya Bu, apa akibat atau dampak dari sampah yang berserakan ya Bu ya. Ya, betul sekali Bu Ambar. Jadi selain kesadaran diri mereka itu masih kurang sehingga mereka tidak peduli dengan lingkungannya, dan menurut saya juga mereka itu belum paham Bu terkait bahaya atau dampak dari adanya lingkungan yang kotor Bu Ambar. Iya, memang betul Bu. Kalau anak-anak zaman sekarang ya Bu, mereka itu perlu sekali Bu untuk diingatkan lebih intens lagi terhadap kebersihan sekolah. Betul sekali Bu. Memang seperti itu. Jadi anak-anak kita itu memang perlu diingatkan terus Bu. Iya Bu, baik. Nah, dari gambaran cerita yang Bu Fatona tadi sampaikan itu terkait dengan anak-anak ya Bu, menurut Bu Fatona, kurangnya kesadaran diri dan peduli lingkungan akan kebersihan itu serta kurangnya pemahaman anak-anak terhadap bahaya lingkungan, kira-kira menurut Bu Fatona adakah solusi Bu dari permasalahan yang sedang Bu Fatona hadapi ya? Baik Bu Ambar, sebenarnya saya memang memiliki rencana Bu atau jalan keluar yang akan saya terapkan Bu, khususnya di kelas-kelas yang saya masuki. Kebetulan ini kan saya ngajar mata pelajaran IPS ya Bu ya. Salah satu materi yang akan saya berikan itu terkait dengan sumber daya alam. Jadi bagaimana anak-anak itu nanti bisa menjaga kelestarian sumber daya alamnya. Rencana saya itu Bu, saya akan menyisipkan atau menampilkan video-video pembelajaran terkait dengan bagaimana cara menjaga kelestarian sumber daya alam, menjaga lingkungan bersih dari sampah. Salah satunya seperti itu. Bagus itu Bu Fatona. Baik Bu. Selain itu juga tentunya saya akan berusaha secara terus-menerus mengingatkan anak-anak saya bahwa untuk betapa pentingnya menjaga lingkungan kita bersih dari sampah seperti itu Bu. Salah satunya juga mungkin saya akan mengingatkan anak-anak saya terkait dengan kesepakatan kelas yang sudah kami sepakati Bu ketika di awal pembelajaran. Salah satunya kan di sana membahas bahwa kebersihan kelas itu menjadi tanggung jawab warga kelas itu secara bersama-sama Bu. Iya, baik Bu, bagus sekali ya Bu. Berarti Bu Fatona itu sudah memiliki rencana-rencana ya Bu terkait dari tadi menayangkan video, kemudian memberi contoh-contoh yang nyata Bu terhadap kebersihan dan bahaya lingkungan kotor itu. Kemudian ini Bu, itu tadi kan lingkup kecil ya Bu ya. Iya, betul sekali Bu. Baru di lingkup kelas saya saja. Kira-kira Bu ini ada rencana lain tidak Bu terkait mungkin lingkupnya itu nanti lebih luas Bu, karena di sekolah itu kan kebersihan tidak hanya untuk lingkup kecil ya Bu, ada lebih luas lagi lingkup yang besar. Kira-kira Bu Fatona apa yang rencananya? Betul sekali Bu Anggar. Jadi saya juga memiliki rencana lain Bu Anggar terkait dengan penanganan sampah yang tadi anak-anak saya masih kurang peduli.
selain di kelas yang saya masuki di dalam pembelajaran IPS, saya juga punya rencana di mana untuk masalah yang saya hadapi ini akan saya bawa ke forum diskusi, forum rapat dengan rekan guru yang lain, akan saya bawa menjadi sebuah usulan dalam P5 Bu Ambar. Itu di mana saya punya rencana atau punya angan-angan untuk menjadikan sebagai tema di P5 yaitu Duli Sekta dengan 3R Bu Ambar. Jadi harapannya mereka anak-anak saya itu bisa peduli dengan lingkungan dengan 3R tadi. Luar biasa Bu Fatona. Jadi nanti permasalahannya itu nanti akan dikembangkan di dalam pembelajaran P5 ya, di mana pembelajaran P5 itu merupakan penguatan karakter ya Bu ya untuk anak-anak. Namun tentunya ada dari rencana-rencana tadi Bu Fatona itu nanti ada penemukan namun tentunya dalam melaksanakan rencana atau solusi yang tadi Bu Fatona sampaikan itu tadi, Bu Fatona punya komitmen dan dukungan agar gagasan tadi bisa terlaksana. Kemudian kira-kira komitmen apa yang akan Bu Fatona lakukan dan dalam bentuk apa dukungan yang Bu Fatona harapkan dari gagasan tadi? Betul sekali Bu Ambar. Untuk itu saya memiliki komitmen terkait dengan rencana saya di mana untuk awal penerapan rencana saya tadi yang sudah saya sampaikan dengan Bu Ambar, saya akan berkonsultasi dulu dengan atasan saya ya Bu Ambar, karena tentunya rencana saya ini sebagai program bersama nantinya. Jadi saya akan berkonsultasi dengan atasan saya untuk meminta dukungannya. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya dalam nantinya dalam pembentukan tim seperti itu Bu Ambar. Ya, luar biasa sekali Bu Fatona atas gagasan serta komitmen terkait dengan permasalahan yang Bu Fatona hadapi. Namun tentunya untuk mencapai rencana tersebut itu ada kendala ya. Kira-kira apa kendala atau hambatan yang nantinya bisa menghalangi Bu Fatona dalam melaksanakan gagasan tadi? Betul sekali Bu Ambar. Untuk hambatan atau tantangan yang nantinya akan saya hadapi karena ini terkait sebuah program besar ya Bu, untuk P5 ini kan menjadi program bersama. Salah satunya mungkin untuk hambatan itu terkait dengan anggaran Bu Ambar ya. Itu yang pertama Bu Ambar. Kemudian yang kedua mungkin nanti sarana dan prasarana ketika kami akan melakukan program P5 tadi, termasuk juga mungkin hambatan itu akan muncul dari rekan sejawat saya, bahkan bisa jadi itu akan muncul dari murid-murid saya Bu Ambar. Iya, baik Bu. Kira-kira Bu, adakah solusi Bu dari kendala-kendala tadi? Iya, baik Bu Ambar. Tentunya saya juga merancang atau memikirkan solusi atau jalan keluar ketika nanti hambatan itu muncul di dalam ide atau program yang saya rencanakan Bu Ambar. Salah satunya yaitu dengan merancang program sekolah yang melibatkan seluruh warga sekolah Bu Ambar. Kemudian saya berusaha mendapatkan dukungan secara penuh untuk melaksanakan strategi atau solusi yang saya rencanakan tadi Bu Ambar, termasuk melakukan pendekatan secara menyeluruh, membangun kolaboratif seluruh warga sekolah agar apa yang saya usulkan menjadi ide saya itu juga bisa dilaksanakan dengan baik. Ya, baik Bu, luar biasa sekali juga. Kira-kira prioritas dan strategi yang buat terapkan? Tentunya ada Bu Ambar. Ada beberapa strategi atau prioritas yang nanti akan saya utamakan. Antara lain yang pertama Bu Ambar, saya akan membangun visi bersama tadi. Kemudian yang kedua, bagaimana saya melakukan komunikasi yang efektif dengan warga sekolah saya. Yang ketiga yaitu membangun pemahaman tentang bagaimana tanggung jawab ketika kita di dalam tim dalam melaksanakan sebuah program Bu Ambar. Dan berikutnya yaitu bagaimana saya membangun budaya kolaborasi Bu Ambar, dan strategi yang lainnya yaitu terkait agar pelaksanaan itu nanti dapat terkontrol. Tentunya saya akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala Bu Ambar. Dan yang terakhir ini saya tentunya ingin mendapatkan dukungan dari pimpinan saya di sekolah yaitu kepala sekolah.
luar biasa sekali Bu Antona. Kira-kira bagaimana untuk pengaturan waktunya Bu dalam merencanakan rencana tadi? Baik Bu Ambar, untuk pelaksanaannya untuk di kelas sendiri yang secara khusus untuk di kelas saya, tentunya saya akan melaksanakan ini setiap kali ada jadwal jam pelajaran saya Bu di kelas-kelas yang saya masuki. Sedangkan untuk program P5 yang saya tawarkan, karena ini kebetulan di tengah semester ya Bu Ambar, jadi nanti mungkin program saya itu akan saya bawa untuk didiskusikan dengan teman-teman saya, dengan atasan saya nanti di awal semester 2 Bu Ambar. Bagus sekali Bu rencananya. Kemudian Bu, untuk mengukur keberhasilan dari rencana tadi, kira-kira apa yang menjadi ukuran keberhasilannya? Baik Bu Ambar, kalau terkait dengan anak-anak saya, murid-murid saya itu untuk mengukur keberhasilan ini, kalau dilihat dari nilai ya Bu Ambar, kalau di awal tadi anak-anak saya masih berada di 4 atau 5, harapannya nanti setelah strategi atau solusi yang saya ceritakan tadi dengan Bu Ambar, harapannya anak-anak saya itu nanti sudah berbeda posisinya, mereka berada di nilai 8 Bu Ambar. Sedangkan untuk pelaksanaan P5 secara keseluruhan, tentunya program ini adalah program bersama ya Bu Ambar. Jadi untuk keberhasilan ini bisa diukur ketika program ini sama-sama dijalankan oleh seluruh warga sekolah dengan baik, dengan adanya kolaborasi bersama untuk seluruh warga sekolah Bu Ambar. Baik Bu, luar biasa, sungguh menarik sekali Bu. Terus bagaimana nih Bu? Solusi ketika anak-anak ada yang belum mampu tergugah tentang kesadaran diri terhadap lingkungan. Baik Bu Ambar, memang dalam setiap program tentunya kita akan menghadapi tantangan. Tadi mungkin anak sudah mencapai level 8, namun ada sebagian kecil yang mungkin masih belum sadar akan peduli dengan lingkungan. Untuk itu nanti saya akan melakukan seperti ini, menerapkan segitiga restitusi Bu Ambar. Jadi dengan segitiga restitusi ini harapannya anak-anak saya mengetahui solusi atas permasalahan mungkin ketika mereka melanggar peraturan atau kesepakatan kelas tadi terkait dengan menjaga lingkungan Bu Ambar. Segitiga restitusi ya Bu, ya bagus sekali Bu, sangat menginspirasi. Kalau boleh tahu Bu, komitmen apa lagi yang Ibu pegang teguh untuk melakukan rencana aksi ini? Baik Bu Ambar, jadi untuk kedepannya Bu Ambar, komitmen untuk kedepannya agar program-program atau strategi yang saya rencanakan ini berjalan dengan baik, tentunya saya akan selalu konsisten dalam melakukan evaluasi Bu, dan melakukan refleksi di setiap kali kegiatan yang sudah saya lakukan, agar kedepannya saya tahu apa sih yang harus saya kembangkan lagi dari program atau strategi yang sudah saya rencanakan dan saya terapkan seperti itu. Ya, bagus sekali Bu, komitmen yang menurut saya luar biasa dan menginspirasi. Kira-kira untuk mendukung komitmen tadi Bu, bantuan apa untuk menjaga komitmen tadi? Baik Bu Ambar, karena ini terkait dengan program besar atau rencana besar ya Bu, yang tadi melibatkan seluruh warga sekolah, tentunya saya membutuhkan dukungan dari seluruh warga sekolah, termasuk dengan orang tua wali murid Bu Ambar, agar program atau rencana saya ini bisa dijalankan dengan baik Bu Ambar. Ya, luar biasa Bu. Saya terkesima dengan yang tadi paparan dari Bu Fatona dan terinspirasi Bu dengan gagasan-gagasan yang tadi. Dan ini mungkin semua dapat saya adopsi juga Bu ke depannya untuk saya terapkan di sekolah kita. Baik Bu Ambar, tak terasa ya Bu, ini terima kasih sekali Bu Ambar sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan apa yang menjadi unek-unek saya. Jadi ternyata dengan saya bercerita dengan Bu Ambar, saya lebih lega, lebih merasa plong, dan saya sudah mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi Bu Ambar. Baik Bu, saya tunggu untuk cerita baik dari Bu Fatona, kemudian keberhasilan atas gagasan-gagasan yang sungguh luar biasa yang tadi ya Bu ya. Harapannya semoga dari obrolan kita nanti ada inspirasi yang lebih dari obrolan kita hari ini. Baik Bu, terima kasih sekali lagi Bu untuk waktunya, atas bantuannya Bu Ambar tadi membantu saya menemukan solusi atau jalan keluar dari permasalahan saya. Sekali lagi terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Tona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Ambar, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Ibu dengan Koci Bu Fatona ya, terkait proses coachingnya. Ini sudah ada beberapa catatan, namun sebelum saya sampaikan Ibu, saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh ya? Boleh Bu, silakan. Oke. Baik Bu, untuk pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Ibu tadi? Baik Bu, yang sudah saya lakukan dan terapkan dalam proses coaching tadi Bu, saya sudah menerapkan prinsip coaching Bu, yakni berupa kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coach. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi apa yang sudah Ibu sampaikan tadi sudah sesuai dengan hasil catatan saya ya. Jadi di catatan saya, Ibu memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Itu terbukti tadi ketika ngobrol, merasa setara, tidak ada perbedaan strata. Kemudian Ibu juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif, di mana Ibu berusaha menggali kreativitas dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian Ibu juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach, dan juga Ibu sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan yang kita lakukan di prasupervisi tadi. Mengharapkan ada dua ya, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Dan dari catatan yang sudah saya catat itu juga sudah terlaksana. Dan yang paling penting dari proses tadi, saya juga mencatat bahwa Ibu sudah menerapkan percakapan dengan alur tirta, di mana Ibu tadi memulai dengan tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian rencana dan tanggung jawab. Alhamdulillah secara gambaran umum dari catatan saya, Ibu tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan baik dan luar biasa. Terima kasih Bu Dani. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih Bu. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi ini, Ibu kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Ya Bu, baik. Yang ingin saya kembangkan dari proses tadi adalah kehadiran penuh Bu, yang mana tadi mungkin coaching merasa ada sedikit unek-unek gitu. Kemudian seharusnya saya menggunakan mungkin salah satu metode stop Bu, agar membantu coaching lebih rileks lagi dalam menghadapi coaching. Oke, baik, kehadiran penuh atau present menjadi harapan Ibu agar lebih bisa dikembangkan. Dan saya berdoa semoga teknik ini juga bisa segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu, dan juga tidak hanya potensi ini, tapi juga potensi yang lain agar semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap mitranya atau coachingnya nanti. Iya. Saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu agar nantinya ke depannya dapat memberikan proses coaching bisa sesuai dengan harapan. Tentunya yang diharapkan dalam paradigma coaching. Ini terutama dalam penyampaian atau pelayanan coach. Ibu tetap berpegang teguh pada alur tirta. Jadi alur tirta tetap dilaksanakan. Terus baik Ibu, terima kasih Bu Ambar, sebuah proses yang sangat luar biasa. Semoga bisa berdampak bagus untuk Ibu ke depannya. Baik Bu, terima kasih atas umpan baliknya Bu. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.